Rangkaian kegiatan Satpol PP Kabupaten Tangerang tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 ini, sejumlah kegiatan telah menjadi pemberitaan utama di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Tangerang, mulai dari program-program penindakan peraturan daerah sampai dengan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat masih menjadi prioritas utama bagi Satpol PP. Berikut ini adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh beberapa bidang yang ada di Satpol PP Kabupaten Tangerang tahun 2022. 1. Bidang ketentraman dan ketertiban umum. Demi terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pada pengguna jalan, di tahun 2022 ini, Satpol PP Kabupaten Tangerang telah mengamankan puluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di wilayah Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan ini tentunya dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan, yang dimana keberadaan PMKS ini kerap meresahkan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Di tahun ini, bidang Trantibum telah melakukan penertiban PMKS sebanyak 180 orang. Selain melakukan penindakan kepada para PMKS, Satpol PP Kabupaten Tangerang juga kerap melakukan pencegahan terhadap sumber dari penyakit masyarakat. Guna menekan angka penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Tangerang, selama tahun 2022 ini, Satpol PP juga rutin melakukan penindakan di beberapa tempat hiburan dan prostitusi yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan guna menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kabupaten Tangerang. Di tahun ini, bidang Trantibum telah melakukan sebanyak 15 kali penindakan. Sebanyak 52 pekerja seks komersial juga telah dibina dan sebanyak 15 tempat hiburan sudah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang sepanjang tahun 2022. Selain itu, guna membantu pembangunan proyek nasional yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Tangerang bersama aparat Kecamatan Curug, TNI dan Polri melakukan penertiban bangunan tempat usaha di area pembangunan underpass Bitung di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang. Dalam proses sterilisasi ini, terdapat 59 bangunan atau tempat usaha yang dibongkar di 2 desa Kecamatan Curug, yaitu Desa Kadu dan Kadu Jaya. Beberapa bangunan sudah dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Sebagai informasi, Kementerian PUPR RI akan membangun 2 underpass, yakni di Jalan Raya Serang, Balaraja dan Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Pembangunan underpass ini ditargetkan pada tahun 2023 mendatang dan merupakan rancangan pembangunan yang dikelola langsung oleh Kementerian PUPR RI. 2. Bidang penegakan peraturan daerah. Dalam melakukan penindakan dan juga penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, Satpol PP Kabupaten Tangerang memiliki bidang yang berfungsi untuk melakukan penegakan peraturan daerah. Bidang ini mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan, pemeriksaan khusus, serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sepanjang tahun 2022, bidang penegakan peraturan daerah telah melakukan beberapa penindakan kepada pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Tangerang, yakni melaksanakan tindak pidana ringan atau tipiring bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Sebanyak 50 pelanggar perda sudah dilakukan penindakan dengan cara proses sidang. Selain itu, guna melakukan pendataan, pengawasan dan penyuluhan, sepanjang tahun 2022, Satpol PP melalui bidang penegakan peraturan perda juga sudah melakukan beberapa pendataan, yang diantaranya pendataan tempat usaha, hiburan dan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Tercatat di tahun ini, sebanyak 200 tempat hiburan juga telah terdata oleh Satpol PP Kabupaten Tangerang. 3. Bidang perlindungan masyarakat.
Demi terciptanya keamanan dan ketertiban umum khususnya di tingkat desa yang ada di Kabupaten Tangerang, Satpol PP melalui bidang perlindungan masyarakat atau Linmas di tahun ini terus melakukan upaya pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum pada 800 anggota Linmas tingkat desa wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan guna mengetahui jumlah anggota Satlinmas yang bertugas di tingkat desa, serta memberikan pemahaman terhadap anggota Satlinmas yang bertugas di desa-desa wilayah Kabupaten Tangerang tentang pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di tempat mereka bertugas. Dalam mendeteksi dini bencana alam, bidang perlindungan masyarakat telah melakukan upaya deteksi konflik sosial dan bencana alam yang sering terjadi di wilayah tingkat desa. Pada program deteksi dini bencana alam, di tahun ini sebanyak 65 kali pelaksanaan monitoring deteksi dini bencana alam telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Tangerang. 4. Bidang pengembangan kapasitas. Guna meningkatkan keterampilan para anggota yang bertugas, di tahun ini Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tangerang juga telah melaksanakan beberapa peningkatan keterampilan. Salah satunya adalah pelatihan bela diri yang diselenggarakan di lapangan alun-alun Tiga Raksa. Selain untuk meningkatkan keterampilan anggota, pelatihan ini juga meningkatkan mental para anggota Satpol PP Kabupaten Tangerang. Dalam pelatihan ini, Satpol PP Kabupaten Tangerang melibatkan pelatih bela diri tarung derajat. Dalam kegiatan ini juga terdapat beberapa teknik yang memang difokuskan untuk dipelajari para anggotanya, seperti teknik dasar tangan, yakni siaga di tempat dan siaga silang. Kemudian teknik dasar gerakan kaki, yakni menendang, dan teknik gerakan langkah dasar. Dalam hal pengembangan kapasitas dan karir kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di tahun 2022 ini, Satpol PP juga telah menggelar kegiatan yang bertema penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berwibawa, humanis dan profesional, berlokasi di Hotel Yasmin, Kecamatan Curug, dengan diikuti oleh 38 peserta dari masing-masing perangkat daerah dan kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karir PPNS ini dihadiri beberapa narasumber yang memberikan materi dan koordinator pengawas Polda Banten, Lemdiklat Megamendung Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.